मैडम। Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Cakra Vyuham, The Trap, yang artinya jebakan. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Cherkuri Madhusudan dan dibintangi oleh Ajay sebagai polisi Satya, Ganeswari sebagai polisi Durga, Pipek sebagai Sanjay, Urvasi Pardesi sebagai Siri, istri Sanjay, dan Sudesh Sastri sebagai Syarat, teman Sanjay. Film ini bercerita tentang misteri pembunuhan seorang istri di sebuah rumah mewah. Pembunuhan ini dilakukan dengan cara yang sangat cerdik dan tidak terduga. Siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Hari Kamis pukul 11.35 malam, seorang pemuda bernama Sanjay pulang ke rumahnya. Suasana rumah gelap gulita. Sanjay kemudian masuk ke dalam dan menemukan rumah berantakan. Ia segera naik ke lantai atas untuk mencari istrinya. Namun sayang, istri Sanjay ditemukan tewas terbunuh. Pemuda ini segera menghubungi sahabatnya. Polisi datang ke TKP. Mereka menemukan mayat wanita bernama Siri dengan luka sayatan di bagian leher. Polisi menyimpulkan jika pembunuhnya sangat profesional. Di TKP ditemukan bubuk lada yang ditaburkan di seluruh ruangan. Bubuk lada tersebut bertujuan untuk mengelabui anjing pelacak sehingga tidak bisa mendeteksi pelaku pembunuhan. Dugaan sementara, motif pembunuhan adalah perampokan karena uang sebesar 5 juta rupiah dan perhiasan korban digasak pelaku. Senjata pembunuhan tidak ditemukan, tetapi dari luka sayatan nampak jika pembunuh menggunakan benda tajam yang lebih tipis dari pisau dapur. Selain luka di bagian leher, tubuh korban juga ditikam sebanyak 6 kali. Waktu kejadian diperkirakan sekitar pukul 3 hingga 5 sore. Ketika memeriksa TKP, seorang polisi menginjak remote TV dan mendadak TV-nya menyala dengan suara yang begitu kencang. Polisi kemudian meminta keterangan dari suami korban. Menurut Sanjay, hari Kamis ia mengajak istrinya ke pesta, namun Siri tidak enak badan. Sanjay terpaksa berangkat sendiri pukul 3:35 sore hari. Pesta itu dilakukan dalam rangka memperingati keberhasilan perusahaan mereka meraih tender proyek dalam jumlah yang fantastis. Perusahaan Sanjay bergerak di bidang konstruksi properti. Ketika berada di pesta, Sanjay menghubungi istrinya beberapa kali, tetapi Siri tidak menjawab panggilan. Sanjay mengira Siri kemungkinan tertidur. Saat menemukan mayat istrinya, orang pertama yang dihubungi Sanjay adalah sahabatnya yang bernama Syarat. Syarat menyusul Sanjay ke TKP, dan setelah melihat Siri tewas, ia segera menghubungi polisi. Setelah berbicara dengan Sanjay dan Syarat, polisi Satya curhat kepada polisi Durga. Ia mengatakan seperti ini. Ada yang aneh, wajah mereka berdua bukannya dipenuhi oleh kesedihan, tetapi justru dipenuhi rasa takut. Polisi Satya dan rekannya Durga terus mendalami kasus ini. Mereka menemukan beberapa fakta penting. Sanjay dan istrinya Siri baru saja pindah selama 3 bulan ke kontrakan yang baru. Selama ini, mereka tinggal di rumah kakek Siri. Saat ditanya alasan kepindahan, Sanjay mengaku jika Siri ingin fokus menekuni program untuk punya anak. Mereka sudah setahun menikah, namun belum juga memiliki buah hati. Fakta lain adalah di TKP ditemukan 3 jejak kaki yang berbeda. 1 jejak kaki milik suami korban yaitu Sanjay dan 2 lainnya belum teridentifikasi. Polisi juga memeriksa catatan panggilan ponsel korban. Mereka mengetahui jika ternyata selama 6 bulan terakhir Syarat sangat intens menghubungi Siri.
Polisi Satya berasumsi kemungkinan korban punya hubungan terlarang dengan syarat dan hubungan itu diketahui oleh Sanjay sehingga Sanjay menghabisi istrinya sendiri. Satya membayangkan hari itu Sanjay pura-pura pergi ke pesta tetapi ia mengintai istrinya. Ketika melihat Syarat keluar dari rumahnya, Sanjay terbakar api cemburu. Ia masuk ke dalam rumah dan membunuh istrinya sendiri. Skenarionya kemungkinan seperti ini. Sanjay masuk ke dalam rumah dan Siri panik. Siri kemudian menawarkan Sanjay untuk minum teh. Meskipun tertikam beberapa kali, tetapi Siri berhasil melarikan diri ke lantai atas. Dan di sanalah Siri dihabisi oleh Sanjay. Setelah membunuh istrinya, Sanjay menabur serbuk lada di area TKP. Ia membuat seolah-olah pembunuhan itu terjadi dengan modus perampokan. Setelah itu, Sanjay bergegas ke tempat pesta. Kompleks perumahan Sanjay memiliki 2 pintu masuk. Dari kedua gerbang tersebut, hanya gerbang bagian depan yang punya kamera CCTV. Polisi memeriksa rekaman kamera CCTV dan menemukan Malik keluar dari gerbang utama. Saat diinterogasi, Malik mengaku jika ia ke sana untuk menjemput bosnya Sanjay. Namun ternyata Sanjay sudah pergi ke pesta terlebih dahulu. Malik adalah seorang akuntan di perusahaan Sanjay. Ia sudah bekerja selama 5 tahun di sana. Malam itu, Malik juga ikut berpesta. Dari keterangan Malik, diketahui jika Sanjay datang ke pesta pukul 4 sore dan ia pulang sekitar jam 11 malam. Malik mengenal sosok Sanjay sebagai atasan yang dermawan dan sangat baik hati. Ketika Malik butuh uang operasi untuk ibunya, Sanjay meminjamkan Malik uang sebesar 5 juta rupiah. Tidak hanya Malik, polisi juga menginterogasi pembantu korban yang bernama Laksmi. Laksmi bekerja membersihkan rumah dari pagi hingga pukul 11 siang. Setelah kerjanya beres, Laksmi akan pulang dan biasanya dia dijemput oleh suaminya. Menurut Laksmi, Nyonya Siri orangnya baik dan sangat dermawan. Sebaliknya, Tuan Sanjay justru pelit dan sangat perhitungan. Keluarga ini sebenarnya sangat harmonis, hanya saja beberapa hari belakangan mereka sering bertengkar gara-gara Siri menyumbangkan tanah warisan keluarganya ke panti asuhan. Padahal harga tanah warisan itu senilai 50 juta rupiah. Tuan Sanjay tidak setuju Siri menyumbangkan tanah tersebut. Mereka seharusnya bisa menggunakan lahan itu untuk kebutuhan yang lain. Polisi bingung dengan keterangan Laksmi karena bertentangan dengan keterangan Malik. Laksmi bilang Tuan Sanjay pelit, sementara Malik justru mengatakan jika tuannya itu dermawan. Polisi kemudian menanyakan Laksmi tentang suaminya. Tetapi suami Laksmi belum juga pulang ke rumah sejak hari Kamis. Bahkan ponselnya pun tidak aktif. Polisi Satya lagi-lagi berasumsi kemungkinan Laksmi dan suaminya yang membunuh majikan mereka dan merampas uang beserta perhiasannya. Dokter forensik menelpon Satya dan ia menyampaikan hasil pemeriksaan postmortem terhadap mayat Siri. Dokter forensik menyimpulkan jika korban tewas karena sayatan di bagian leher. Senjata pembunuhan yang digunakan adalah pisau cutter karena luka sayatan pada leher korban lebih tipis dari goresan pisau dapur. Siri dan Sanjay sudah setahun menikah namun mereka belum juga dikaruniai anak. Meskipun demikian, Sanjay sangat mencintai Siri. Ketika anniversary pernikahan mereka, Sanjay menghadiahkan Siri sebuah ponsel canggih. Siri sendiri punya seorang ibu bernama Syakuntala. Namun hubungan keduanya renggang karena Siri tidak tinggal bersama ibunya sejak usia 10 tahun. Ayah Siri sudah meninggal dunia. Sementara Sanjay, ia anak yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan di panti asuhan. Ketika dewasa, Sanjay berkenalan dengan Syarat dan mereka mulai membangun bisnis bersama. Polisi Satya segera menemui ibu Siri. Wanita itu kemudian menceritakan masa lalunya. Syakuntala menikah karena perjodohan orang tua. Ia dikaruniai seorang putri yaitu Siri. Seiring berjalannya waktu, tabiat buruk suami Syakuntala mulai terbongkar. Suaminya suka mabuk-mabukan dan ia kerap memukuli Syakuntala. Tidak tahan akibat perlakuan KDRT itu, Syakuntala memilih bercerai dan menikah lagi. Syakuntala sebenarnya ingin membawa Siri tinggal bersama dirinya. Namun Siri tidak mau. Siri lebih memilih tinggal bersama kakeknya ketimbang bersama ibu dan ayah tirinya. Setelah Syakuntala pergi, ayah Siri meninggal dunia dan Siri pada akhirnya dibesarkan oleh kakeknya ini. Ketika kakek Siri meninggal, ia mewariskan tanah kepada Siri senilai 50 juta dan lahan itu diberikan Siri untuk panti asuhan. Nasib Syakuntala sendiri semakin memburuk. Keluar dari mulut harimau, Syakuntala masuk ke mulut buaya.
Suami barunya yang bernama Sripinas ternyata jauh lebih brengsek dari ayah Siri. Sripinas tidak hanya pemabuk, tetapi ia juga penjudi kelas kakap. Polisi kemudian meminta foto Sripinas supaya bisa dimintai keterangan. Setelah itu, polisi segera menjemput Sripinas di sebuah kafe. Polisi menginterogasi Syarat. Pemuda ini mengaku bahwa ia dan Sanjay adalah teman baik. Mereka membangun bisnis bersama-sama sejak 5 tahun yang lalu. Syarat juga memperkenalkan Siri kepada Sanjay. Mereka berdua kemudian jadian dan menikah. Menurut Syarat, ia sudah menganggap Siri seperti adiknya sendiri. Namun, polisi meragukan keterangan itu karena polisi menemukan fakta bahwa 6 bulan terakhir, Syarat sangat intens menelpon Siri. Ketika ditanya hubungannya dengan Siri, Syarat terlihat panik. Ia menuding jika polisi melanggar privasinya. Ketika polisi memaksa, Syarat justru meminta polisi agar berurusan dengan pengacaranya. Polisi memeriksa kamera CCTV jalanan dan mereka melihat Sanjay masuk sebuah gang dan gang tersebut terkenal dengan sejumlah premannya. Polisi curiga kenapa Sanjay datang ke tempat seperti itu. Mereka segera menginterogasi pemuda tersebut. Sanjay kemudian menceritakan kepada polisi apa sebenarnya yang terjadi. Beberapa bulan yang lalu, Siri pernah digoda oleh seorang preman yang bernama Raffi. Sanjay memukuli Raffi. Ketika Siri tewas dibunuh, Sanjay menduga jika Raffi adalah orang yang telah membunuh istrinya dengan motif ingin balas dendam kepada Siri. Nah, karena itulah Sanjay mendatangi kediaman preman tersebut dan bermaksud menghajarnya. Tetapi Raffi justru tidak ada di rumahnya. Setelah mewawancarai Sanjay, polisi melanjutkan wawancara dengan Sripinas. Pria ini ternyata sudah mengetahui jika Siri tewas terbunuh. Polisi Satya curiga, bagaimana mungkin Sripinas mengetahui kematian Siri? Ketika ditanya, Sripinas mengatakan bahwa ia tahu semuanya dari berita yang ditayangkan di televisi. Selain Sripinas, polisi juga meringkus suami Laksmi yang bernama Ramu. Ramu melarikan diri karena ia mengaku ketakutan. Ketika Siri dibunuh, Ramu masuk ke dalam rumah itu dan bermaksud menjemput istrinya Laksmi. Namun saat masuk ke dalam, ia justru menemukan mayat Siri. Polisi memeriksa kembali kamera CCTV di gerbang utama kompleks perumahan Sanjay dan mereka melihat Raffi melintas di area tersebut. Polisi segera mencari preman yang satu itu. Namun ternyata rumah Raffi terkunci. Satya dan Durga kemudian membobol kunci rumah itu dan menerobos masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan mayat Raffi yang sudah berbau busuk. Polisi Satya curiga kemungkinan pembunuh Raffi adalah Sanjay karena Sanjay pernah mendatangi kediaman preman itu. Polisi kemudian menggeledah dan mereka menemukan senjata pembunuhan, yaitu pisau pemotong kertas. Benda itu kemudian dibawa ke lab forensik dan hasilnya ternyata mengejutkan. Darah yang ada pada cutter ternyata cocok dengan darah Siri. Sementara sidik jari pada cutter tersebut cocok dengan sidik jari Sanjay. Sanjay mampir ke rumah temannya yang bernama Silpa. Ia ingin istirahat setelah lelah dari kantornya. Baterai HP Sanjay lowbat dan ia mengecasnya di rumah Silpa. Mendadak polisi Satya muncul dan menangkap Sanjay. Pemuda itu kemudian dibawa menggunakan mobil polisi. Di dalam perjalanan, Sanjay terlihat kebingungan dan panik. Ia membantah membunuh istrinya sendiri, tetapi polisi justru menunjukkan senjata pembunuhan yang ditemukan di kediaman Raffi. Sanjay berusaha mengatakan bahwa dirinya dijebak oleh seseorang, namun polisi tidak percaya. Alhasil, Sanjay bertindak nekat. Ia kabur dari mobil polisi. Sanjay bersembunyi dari kejaran para polisi. Ia berusaha untuk menghubungi temannya Syarat, tetapi Sanjay sadar jika ponselnya tertinggal di rumah Silpa. Sanjay kemudian meminjam ponsel Pak Tua yang ada di pasar. "Halo Syarat, ini aku, Sanjay. Seseorang menjebakku dalam pembunuhan Siri. Coba kau periksa kamera CCTV yang ada di kantor. Pembunuh mengambil cutter yang ada di ruangan tersebut. Dan sekarang ia menuduhku sebagai pelakunya." Ucap Sanjay terbata-bata. Seketika, polisi muncul dan Sanjay terpaksa memutuskan panggilan telepon itu dan kembali melanjutkan pelariannya. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Siri dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Benarkah Sanjay dijebak? Dan jika demikian, siapakah yang telah menjerumuskan dirinya? Well, let's find out.
Durga memeriksa daftar panggilan telepon Raffi. Ternyata preman itu sering menghubungi nomor seseorang. Dan bahkan seminggu sebelum kematian Siri, Raffi sangat intens menelpon nomor tersebut. Selain menghubungi nomor Raffi, nomor tersebut juga menghubungi ponsel Sarat. Hanya saja polisi belum tahu siapa identitas di balik nomor HP itu. Supaya mengetahui kebenarannya, polisi bergegas ke rumah Syarat. Tetapi ketika mereka tiba di sana, rumah itu justru kosong. Polisi Satya kemudian melihat ke arah kamera CCTV dan di bagian garasi mobil nampak sosok Sanjay melarikan diri. Polisi segera mengejar Sanjay, namun pria itu secepatnya menghilang. Dan alangkah terkejutnya polisi setelah mereka melihat Syarat sudah menjadi mayat di dalam mobilnya. Sanjay melarikan diri ke rumah Syarat, namun ia justru melihat Syarat tewas terbunuh di dalam mobilnya. Sanjay ketakutan dan ia segera melarikan diri. Di saat itulah polisi Satya datang dan melihat kamera CCTV. Polisi Satya mengira jika Sanjay adalah pembunuhnya. Mereka kemudian segera mengejar Sanjay. Tetapi pemuda itu berhasil mengamankan dirinya. Sanjay kembali ke rumah Silpa dan berniat mengambil ponselnya. Akan tetapi ia justru diserang oleh seseorang. Sanjay ditahan di kantor polisi. Ia diinterogasi sebagai tersangka. Tidak, Pak. Aku tidak membunuh Siri. Aku juga tidak membunuh Raffi dan Syarat. Pembunuhnya adalah Malik. Silakan periksa dengan teliti rekaman kamera CCTV yang ada di rumah Syarat. Ucap Sanjay berusaha membela diri. Polisi kemudian melakukan apa yang diminta oleh Sanjay. Dan ternyata mereka menemukan Malik dan juga Silpa yang menyerang Syarat di dalam mobilnya. Polisi segera menginterogasi Malik dan Silpa. Mereka tidak bisa menghindar. Dan pada akhirnya Silpa menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Silpa mulai bekerja di perusahaan Sanjay 2 tahun yang lalu dan ia tergila-gila dengan pemuda tersebut. Sayangnya, Sanjay sudah punya istri. Meskipun demikian, Silpa tidak mau menyerah. Ia berusaha menggoda Sanjay, namun pemuda itu terlalu dingin. Hingga pada suatu hari, hati Sanjay mendadak cair. Malam itu, Sanjay mengantar Silpa pulang kerja dan ia memberikannya hadiah berupa sebuah ponsel. Sanjay berterus terang mengatakan bahwa dia sebenarnya memendam rasa kepada Silpa. Tetapi Sanjay sadar jika dirinya sudah berkeluarga. Cinta datang di saat yang tidak tepat. Seandainya saja aku lebih dulu mengenalmu. Tentu cinta kita bisa menyatu, Silpa. Tapi sayang, aku sudah menikah. Ucap Sanjay meyakinkan Silpa bahwa perasaan cinta mereka tidak akan menyatu karena terhalang oleh Siri. Kalimat Sanjay membuat Silpa kepikiran. Seandainya saja Siri tidak ada, tentu Silpa bisa menjadi istri Sanjay. Tergiur akan hal itu, Silpa mulai bertindak nekat. Ia mulai memikirkan untuk membunuh Siri. Suatu pagi, Silpa meminta Sanjay untuk masuk ke apartemennya. Di sana, Silpa sengaja menggoda birahi Sanjay. Sanjay pura-pura menolak. Ia kemudian berkata, "Maafkan aku, Silpa. Aku tidak bisa mengkhianati istriku. Seandainya saja Siri tidak ada di antara kita, tentu aku bisa melampiaskan semua rasa cinta ini kepadamu." Lagi-lagi, ucapan Sanjay selalu tentang Siri. Silpa mulai sakit hati kepada wanita itu. Kali ini, ia benar-benar nekat ingin membunuh Siri. Untuk melakukan hal itu, Silpa butuh bantuan Malik. Silpa mulai menggoda Malik. Ia pura-pura jatuh cinta kepadanya. Silpa bahkan tidur dengan pemuda itu. Ia menjanjikan sesuatu yang membuat Malik tergiur. "Aku ingin kau membunuh Siri agar aku bisa menikahi Sanjay. Jika aku berhasil menjadi istri Sanjay, maka kau akan punya banyak uang untuk membangun bisnismu," ucap Silpa kepada Malik. Mereka berdua kemudian menyusun rencana. Malik dan Silpa membayar preman yang bernama Raffi agar menghabisi Siri. Hari itu, Malik datang ke rumah Siri pukul 4 sore. Ia berpura-pura mencari Sanjay. Siri membukakan pintu dan mengizinkan Malik masuk. Ketika Siri membuatkan Malik teh, di saat itulah Raffi masuk ke dalam rumah itu. Alangkah terkejutnya Siri ketika melihat kedatangan Raffi. Malik kemudian memberikan pisau kepada Raffi dan setelahnya ia keluar dari rumah itu. Sementara Siri, ia sangat ketakutan. Siri mencoba kabur, namun Raffi terus mengejarnya. Raffi menyerang Siri berulang kali yang membuat tubuhnya terluka. Ketika terdesak, Siri merayu Raffi. "Jangan bunuh aku, kau bisa mengambil uang dan perhiasan yang aku punya."
Tergiur dengan uang dan perhiasan, Raffi menunda membunuh Siri. Mereka berdua kemudian naik ke lantai atas dan Siri membuka lemari penyimpanan uangnya. Raffi mengambil semua uang itu. Ia juga mengambil perhiasannya. Dan setelah itu, Raffi menghabisi Siri. Setelah membunuh targetnya, Raffi menelpon Malik. Ia mengatakan bahwa Siri sudah tewas. Raffi juga membubuhkan bubuk lada di sekitar rumah dan mematikan TV. Malam harinya, Malik sadar jika di gerbang depan kompleks perumahan itu ada kamera CCTV. Ia tidak ingin sosok Raffi tertangkap kamera karena hal itu bisa merusak rencana mereka. Malik dan Silpa bertanya kepada Raffi apakah ia melewati pintu gerbang depan atau pintu gerbang belakang. Raffi dengan santai mengatakan bahwa ia lewat pintu depan, yang artinya sosok Raffi tertangkap kamera masuk ke kompleks tersebut, dan hal itu jelas sangat mencurigakan. Karena tidak mau Raffi membongkar kedok mereka semua, Malik dan Silpa membunuh pemuda itu. Tidak hanya itu, supaya aman dari tuduhan polisi, Malik juga menyusun siasat untuk memfitnah Sanjay. Karena Malik serakah. Malik tidak ingin Sanjay menikah dengan Silpa. Ia mengambil pisau cutter di meja kerja Sanjay. Pisau tersebut tentunya dipenuhi dengan sidik jari Sanjay. Malik kemudian menukar pisau cutter yang digunakan Raffi dengan pisau kantor yang biasa dipegang oleh Sanjay. Ia menempelkan bercak darah Siri di pisau tersebut dan meletakkannya di samping mayat Raffi. Ketika polisi menemukan mayat Raffi, mereka menemukan pisau itu juga dan segera memeriksanya. Karena itulah pada pisau cutter tersebut terdapat sampel darah Siri dan juga sidik jari Sanjay. Alhasil, polisi kemudian menangkap Sanjay ketika ia berada di rumah Silpa. Sanjay tahu jika dirinya difitnah menggunakan pisau cutter di meja kerjanya. Karena itulah, Sanjay melarikan diri ketika polisi menangkapnya. Ia ingin membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Sanjay kemudian menelpon Sharat. Ia meminta temannya itu untuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di kantor mereka dan melihat siapa orang yang menukar pisau tersebut. Sharat kemudian sadar jika pelakunya adalah Malik. Sharat bergegas ingin menjemput Sanjay dan memberitahu pelakunya. Tetapi sayang, Malik dan Silpa sudah mengintai Sharat di mobilnya. Mereka membunuh pemuda itu di garasi mobil dan setelahnya menghapus memori CCTV di rumah Sharat. Mereka tidak sadar jika rekaman kamera CCTV itu sudah masuk ke dalam ponsel Sharat. Setelahnya, giliran Sanjay yang datang ke garasi untuk menemui Sharat. Namun ia justru menemukan sahabatnya itu sudah menjadi mayat. Sanjay ketakutan dan di saat bersamaan, polisi Satya juga datang ke rumah Sharat. Dan mereka melihat ke arah CCTV. Polisi Satya melihat Sanjay berdiri di garasi. Mereka mengira jika Sanjay yang telah membunuh Sharat. Sanjay segera kabur dari garasi, namun setelah itu ia diserang oleh Malik. Malik ingin membunuh Sanjay supaya ia bisa memiliki Silpa seutuhnya. Tetapi sejurus kemudian, Silpa datang untuk menyelamatkan Sanjay. Ia menyerang Malik. Ketika mereka sedang asik serang menyerang, polisi justru datang ke TKP dan menangkap mereka semua. Malik dan Silpa akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Mereka divonis bersalah karena melakukan pembunuhan berencana terhadap Siri, Raffi, dan juga Sharat. Sanjay tersenyum senang menatap foto Sharat dan istrinya Siri. Sejak orang tuanya meninggal, Sharat hidup sebatang kara. Hal itulah yang membuat Sanjay tersenyum sumringah. Karena asuransi kematian Sharat dan juga Siri semuanya jatuh ke tangan Sanjay. Total asuransi jiwa keduanya mencapai 50 crore. Ditambah lagi dengan properti berupa rumah mewah dari kakek Siri yang diwariskan kepada Siri senilai 50 crore. Semua itu akan menjadi milik Sanjay. Sanjay menjadi jutawan dalam sekelip mata. Sebenarnya, Sanjay lah yang merencanakan semua itu. Ia mencuci otak Silpa. Sanjay sengaja memancing wanita itu untuk membunuh istrinya sendiri dengan kekuatan kata-katanya. Ia juga sengaja menolak Silpa saat diajak bercinta. Dan lagi-lagi, Sanjay mencuci otak wanita itu. Ia mengarahkan Silpa menggunakan kata-katanya agar membunuh istrinya Siri. Sanjay dengan sengaja menghadiahkan Silpa dan istrinya Siri ponsel baru. HP itu ia beli dari seorang programmer. Dan pria ini bisa menyeting semuanya agar Sanjay bisa menyadap HP Silpa dan istrinya Siri. Dengan demikian, Sanjay tahu rencana Silpa dan juga Malik. Bahkan di hari pembunuhan, Sanjay sengaja memasukkan obat ke minuman Siri supaya istri
istrinya itu sakit dan tidak bisa berangkat ke pesta. Sanjay juga mengetahui jika Siri dan Sarat punya hubungan asmara selama 6 bulan terakhir. Karena itulah, Sanjay menelpon Sarat supaya Sarat melihat rekaman CCTV dan mengetahui jika Malik adalah pembunuh Siri. Dengan demikian, Malik akan membunuh Sarat supaya rahasia Malik tetap terjaga. Semuanya itu sudah disetting oleh Sanjay dengan begitu sempurna. Sanjay bahkan mengetahui jika Siri tidak bisa dibunuh oleh Malik dan Silpa jika mereka masih tinggal bersama kakek Siri. Karena itulah, Sanjay mengajak Siri pindah ke rumah kontrakan yang baru yang tanpa kamera CCTV agar rencana Malik dan Silpa bisa berjalan lancar. Sanjay bahkan memasukkan serbuk lada ke matanya supaya ia benar-benar bisa menangis ketika Siri meninggal. Dengan demikian, tidak ada yang akan mencurigai Sanjay. Tidak ada pembunuhan yang sempurna. Begitulah dengan pembunuhan yang sudah disetting oleh Sanjay. Karena pada akhirnya polisi Satya mengetahui semua settingan tersebut. Satya menyadari kejahatan Sanjay setelah ia menemukan ponsel Siri dan juga Silpa yang disadap oleh Sanjay. Satya bahkan menangkap programmer yang menjual HP kepada Sanjay. Setelah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Sanjay, Satya memerintahkan seorang pemuda untuk menghabisi Sanjay. Sir, pani అయిపోయింది. మంచిది. Dan film pun berakhir.